Ini Sulsel memilih. Ya, Tribuners di Sulsel memilih kita turun dengan jadi di Ponto ini pun. Iya. Bisik-bisik pakai dia. Tiba-tiba ada balihonya Pak Dadi besar. Di... Wali Kota Makassar. Kenapa ada di... Di Galison juga ada. Di Galison juga ada. Di mana lagi? Di Galison Selatan, sepanjang Galison. Berarti... Baliho kemarin saya baca itu soal porpro. Oh, Porpro. Oh. Tapi di Jene Ponto ini Hmm. selamat Ki. 2 kali tambah baik. Tambah baik Maki. Apa itu kira-kira? Kenapa Nabila Nakaman jo pasang baliho di sana? Tapi Bina bilang Pak Dani, bukan itu saya yang pasang. Siapa? Simpatisanku. Oh. Iya, dia pernah waktunya ke sini. Iya. Beliau menjelaskan itu. Iya, bukan saya pasang itu simpatisan itu kalau jelek garong foto di situ. Iya. Kalau saya yang pasang pasti bagus-bagus foto. Iya. Jadi sudah ada di Galeso. Jadi Jene Ponto. Baru tahu ah. Ada jadi baru. Pare-pare tahu ada nih. Pare gampang ada nih. Besok kita tunggu-tunggu lihat. Iya. Adakah tidak baliho-balihonya di sana? Nanti kita suruh ke anggota semua ini. Ya, besok kita turunkan lagi anggota. Cek kok beda dengan aku. Iya, kalau lewat-lewat jago Lewat begini. foto saja. Iya. Jadi itu yang menjadi headline besok. Wajah Dani Pomanto terpajang di Jene Ponto. Kemudian second line-nya itu tadi tagline-nya. Kemudian sudah ada beberapa juga analisis dari pengamat politik. Apa sih sebenarnya maksud baliho wali kota Makassar? Ada di Jene Ponto, ada di Galesong, ada di Goa. Ada juga di Goa. Nah, besok kita turun. Kemudian yang lain adalah mantan ketua partai Gerindra yang sekarang ketua partai Nasdem Jene Ponto ingin melampaui pencapaian Gerindra di 2019 lalu. Jadi Pak Haji Paris ini sekaligus juga wakil Bupati Jene Ponto. Dia sementara menggalang kekuatan untuk mencapai 8 kursi di Pileg 2024. Nah, di Pileg 2019 lalu ketika dia menjadi ketua Gerindra Jene Ponto, 7 kursi, artinya melampaui kalau begitu. Nah, kita besok bagaimana sebenarnya strateginya Haji Paris atau Dem Paris ini, karena beliau orang Bangka untuk melampaui Gerindra. Apakah bisa mengalahkan magnet Prabowo di Jene Ponto? Karena salah satu kemenangan terbesar ketua umum partai Gerindra di Sulsel itu Prabowo. Iya deh. Itu waktu 80%. Ngeri. Hampir semua orang Jene Ponto pilih Prabowo. Iya. Karena efek Prabowo juga. Iya tahu. Kalau di Jene Ponto tuh, cinta sekali mereka sama Prabowo. Memang. Karena rata-rata di Jene Ponto kan cita-cita terbesarnya tentara. Iya. Prabowo tentara, apalagi jenderal. Ada? Mereka sangat respect terhadap Prabowo. Bahasa baca besok bagaimana sebenarnya strateginya. Apakah cool lagi itu? Dem Paris meter Gerindra ya. Iya. Sama kita lihat. Kemudian ada juga yang lain bahwa PKS Maros ini mencoba untuk menyaingi PAN. Jadi PKS Maros punya 2 kursi, PAN 6 kursi. Nah, dia mau menyaingi PAN ini. Berarti Apakah paling bisa? tidak 5 kursi. Harus tambah 4 kok. Iya. Baru bisa menyaingi. Apalagi agak susah karena PAN ini ketua PAN juga sekaligus bupati. Iya. Itu pekerjaan bukan yang ringan itu. Karena kita tahu kan kalau pemilihan pileg itu ya tergantung siapa paling tinggi jabatannya karirnya. Iya. Itu sangat berpengaruh juga karena kan ketokohan di situ. Betul. Nah, kemudian yang lain juga ada people dari Fadriati AS. Apa Kak itu? Encing, yang mencoba untuk maju pada pilkada 2024 di tanah. Iya.
Apakah targetnya 01 atau 02? Baca besok. Oke. Oke deh kakak Cinda. Iya.